Apakah beda pendapat itu haram? Apakah berbeda pendapat itu sesat? Apakah berbeda pendapat itu kafir, masuk neraka? Apa sebenarnya beda pendapat itu? Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya perhatikan umat Islam itu tidak bisa lagi menerima berbeda pendapat. Contohnya dalam masalah apakah anjing itu najis atau tidak. Jadi di Islam itu kan ada 4 imam yang mereka ikuti. Ada Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, begitu ya. Jadi contohnya dalam masalah anjing. Harusnya masalah anjing itu najis atau tidak kan kita tidak harus berdebat lagi ya. Harusnya sudah clear masalahnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Imam Malik itu mengatakan anjing itu tidak najis. Baik bagian yang kering maupun bagian yang basah. Seperti liur itu bagian yang basah ya. Hidung bagian yang basah. Jadi Imam Malik mengatakan anjing itu tidak najis keseluruhan badannya. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan sebaliknya, anjing itu najis. Bagian yang kering maupun yang basah anjing itu tetap najis. Dan kita tahu kedua imam itu adalah guru dan murid. Dan Imam Syafi'i itu adalah murid dari Imam Malik. Jadi mereka berbeda pendapat tuh soal anjing, najis atau tidaknya. Tapi mereka biasa-biasa aja, nggak masalah. Berbeda pendapat pada zaman itu santai aja. Nggak ada yang mengklaim, aku lebih benar dari kamu. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan, aku lebih benar dari kamu, dari guruku itu. Nggak pernah Imam Syafi'i begitu. Atau Imam Malik juga begitu. Aku lebih benar dari kamu. Juga Imam Malik tidak seperti itu. Santai aja berbeda pendapat itu. Tapi sekarang kayaknya berbeda pendapat itu susah banget ya. Kayaknya kita langsung dihakimi sesat, hakimi akan masuk neraka, dihakimi akan kafir atau apa ya. Bahkan kita bisa dikatain tidak bertuhan. Ya macam-macam lah. Sebegitunya kita sekarang. Sekerdil itu umat Islam sekarang ya. Masalah anjing kan ada tuh cewek yang di Bogor yang pakai cadar melihara anjing, kan langsung dipersekusi itu. Padahal kalau menurut aku nggak masalah. Kalau dia mengatakan anjing itu tidak najis, misalnya dia sepakat dengan Imam Malik, anjing itu tidak najis bagi dirinya, kan nggak masalah. Selesai kan, nggak masalah. Tapi kok dipersekusi begitu ya. Jadi kita berbeda pendapat sekarang tidak boleh lagi. Kan aneh itu. Tapi kalau menurut aku sih, yang setuju anjing itu najis, monggo silakan. Yang nggak setuju anjing itu tidak najis, bagi dia tidak najis anjing itu, dia pegang-pegang, nggak masalah, monggo silakan. Udah clear sebenarnya masalahnya kan. Nggak ada yang merasa benar. Dan tidak bisa diklaim aku yang benar. Kamu harus ikut aku, anjing itu harus najis. Kamu harus setuju dengan aku, anjing najis. Kamu jangan pegang-pegang anjing dong. Kamu jangan ya begitu-gitu. Harusnya kita kan nggak seperti itu beragama. Kalau aku sendiri sih tidak pakai mazhab.
Aku akui keempat imam itu adalah orang-orang hebat. Tapi dari kitab-kitab imam itu aku baca sepertinya dia tidak menyarankan kita harus taklid ke satu imam. Dia sepertinya menantang kita untuk, ayo kamu bikin tafsiran kalau bisa lebih bagus dari tafsiran yang kami bikin, atau paling tidak samalah, atau ya kayak gitulah. Yang aku tangkap sih begitu. Tapi sekarang kayaknya kita tidak boleh lagi mengutak-atik ya. Udah sekaku itu kita sekarang beragama. Udah nggak relaksi, tegang kita beragama. Tegang dan penuh ketakutan yang berlebihan ya. Harusnya kan isi Al-Quran itu bisa didiskusikan dengan santai, dengan dibahas dengan sambil ngopi, ngerokok, penuh senyuman, penuh kebersamaan, penuh kekeluargaan, suasana hangat, berbeda pendapat biasa, tidak boleh merasa paling benar, kan begitu ya. Ya, begitulah, aku cukupkan sampai di sini. Thank you. Lain kali saya akan bahas tema yang lainnya. Silakan di-subscribe kalau kalian setuju. Kalau kalian nggak setuju juga nggak apa-apa. Thank you.